Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Alwin Raja. Oke, Alwin. Ya, selamat malam, Saudara Alwin. Malam Bang. Ya, silakan Alwin, nyalakan kamera. Ini Bang, tanggal live malam ini belum disertakan Bang Edis. Oh, baik, hanya menyampaikan itu saja. Saya turunkan ya kalau begitu ya. Siap. Oke. Saya belum menuliskan tanggal live-nya ya. Ini tanggal 9 Juli. Oke. Oke, ini 9 Juli ya. Kenapa harus dikasih tanggal ini? Karena banyak orang yang memutar-mutar video-video recording begitu. Jadi kalau kalian lihat ada Edis TV, tetapi dia yang diputar itu bukan video real begini, langsung live begini, itu pasti akun palsu. Karena sudah banyak akun-akun palsu itu, dia membuat acara recording, siaran ulang begitu. Hanya layar begitu direkam-rekam begitu. Banyak. Biar orang kasih gift begitu. Banyak sekali itu acara. Makanya teman-teman, saya sudah upload video terbaru di beranda saya. Bahwa saya itu hanya punya 2 akun. Kalau teman-teman klik Edis TV di pencarian di TikTok, kalian nanti akan menemukan 162 lebih akun palsu. Dan yang asli itu teman-teman hanya ada 2. Ya, jadi teman-teman pastikan Anda itu mengikuti yang asli bukan yang KW ya. Oke, kita kasih lanjut ada Siregar Parholong. Oke, Siregar Parholong. Ya. Selamat malam, Siregar. Malam Bang. Ya, silakan Siregar nyalakan kamera. Ya, siap Bang. Oke. Lagi Siregar. Ya, Bang Regar ini Muslim atau apa? Dulunya Bang Muslim Bang. Sampai sekarang pun bingung juga. Sekarang bingung. KTP semua lah Bang. KTP semua Bang. Tapi bukan Siregar moderatornya Yusuf PI ya? Bukan. Nah, itu juga Siregar itu. Jadi gini Bang. Gimana? Memang udah lama juga ku ikuti Abang kan. Yang selama ini selalu jadi beban pikiran sama aku sekarang ini Bang. Aku ini memang mualaf Bang. Cuman di dalam keagamaan Islam itu saya tidak hafal Bang. Saya tidak masuk akal gitu Bang. Oke. Jadi Anda ini ke dalam tahap ingin meninggalkan agama Islam? Sudah mulai Bang, sudah. Sudah mulai ingin meninggalkan agama Islam. Ya Bang. Jadi begini Bang Regar. Istri saya pun sudah cerita, udah mulai masuk akal dia lah Bang gitu Bang. Iya. Jadi memang begini Bang, banyak sekali orang-orang Islam, mereka itu memang sudah menyadari sekarang, kok bisa ya? Mereka sudah mempertanyakan Muhammad begitu. Jadi di era internet ini mereka sudah mulai meragukan begitu. Apa yang selama ini didengar, Muhammad itu begini. Ternyata setelah dibukakan, disingkapkan di sini, mereka jadi ragu-ragu. Dan orang-orang yang pernah mualaf,
kemudian ingin meninggalkan agama Islam, yang inbox saya itu banyak sekali Bang. Tak terhitung jumlahnya. Capek saya kalau Jadi ngitung itu. alasan saya pun itu Bang, meninggalkan itu agama memang Islam itu ada satu Bang, alasannya memang gini Bang. Apa itu? Saya semenjak jadi mualaf Bang, saya rasa hatiku ini tidak cocok dengan ajaran-ajaran Islam yang selalu menindas agama. Apakah itu yang diajarkan seorang Muhammad sama hamba-hambanya? Kan gitu Bang. Apakah itu yang diajarkan? Yang pembakaran gereja, penggusuran sebagai orang tua saya yang ada di situ Bang. Itu yang nggak bikin terima kok gitu Bang. Sebagai orang tua saya yang dilahirkannya, saya menindas orang tua saya sendiri, kan nggak mungkin Bang. Ya, Dan jadi malam itu juga saya berdoa Bang, ditentukan memang dijalurkan itu, memang dinyatakan itu pasti Bang, saya akan meninggalkan. ya lihat itu Juma Uncup PI ya. Tapi gini Bang, bagaimana nanti kalau orang-orang mengatakan bahwa Anda ini ngaku-ngaku mualaf? Saya kan pengikut Kristus jadinya Bang gitu. Walaupun itu nggak bakalan saya terima, saya ikut hanya Tuhan Yesus gitu aja Bang. Oke, berarti gimana nanti? Coba Anda selama Anda jadi Muslim, coba apa yang Anda lakukan? Misalnya ketika sholat, gimana coba sholatnya? Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku aja. Coba. Ya, juga, ya nggak masuk akal juga Bang. Yang Coba. aku sholat itu yang ada di pikiranku itu cuma Tuhan Yesus. Coba waktu Anda sholat apa yang Anda ucapkan? Nggak paham lah aku Bang. Nggak paham Bang. Nggak paham. Bacaan sholat yang Anda ingat apa? Bacaan sholat, nggak paham juga lah aku Bang. Berarti nggak pernah sholat. Artinya pun saya nggak tahu. Arabnya? Arabnya pun nggak paham Bang. Berarti abang diragukan ini sama Muslim. Kalau abang ngaku mualaf begitu Muslim nggak ada yang percaya. Bagus itu Bang. Oke lah. Tetap saya hargai, yaitulah pengakuan Anda. Paling utama sama orang-orang kita Muslim juga, kalau ada yang penonton itu ibarat penindasan ibarat ini saya sampaikan juga ya. Saya sebagai orang mualaf itu Muslim KTP lah kan Bang. Udah berapa lama Bang mualafnya? 2 tahun. Oh baru 2 tahun. 5 tahun Bang, 5 tahun. 5 tahun. Oke lah. Ya jadi itu menurut pengakuan Anda, kebenarannya pun saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau Anda bilang sama Muslim begitu, Anda mualaf tapi tidak tahu sholat, nanti Anda nggak diakui, gitu, nggak percaya mereka. Oke lah, Ya, itu saja ya, Bang Regar ya. Cerita dari Bang Edi saya memang pas. Ya aku ikuti selama ini Bang Edi, saya terbuka juga hatiku, ya memang pas yang dibilang abang itu sama aku ya pas sekarang ini. Memang nggak tahu artinya, dan aku pun sholat yang ada di pikiranku cuma Tuhan Yesus gitu Bang. Oke lah, kalau begitu. Oke, kita undang yang Muslim memang ya. Siap Bang. Oke. Selamat malam Bang Regar. Bang. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman kalau ukuran atau standar dari orang Islam, karena orang Islam itu punya standar itu, seseorang itu Islam kalau dia pinter baca huruf Arab itu. Walaupun di KTP Anda Islam, walaupun Anda mualaf, kalau Anda tidak pinter membunyikan huruf-huruf Arab, Anda nggak dianggap Islam. Nggak dianggap Anda Islam. Itu pengalaman saya ya. Jangan mengatakan kepada saya atau jangan memaksa saya untuk mengatakan sesuatu yang tidak saya alami. Bisa. Kan yang saya alami itu. Selama saya diskusi dengan Muslim, apa yang mereka lakukan sebagai standar tolak ukur seseorang itu Muslim atau enggak? Coba bacaan sholat. Itu memang seperti itu. Saya pernah mendengar, dulu pernah ada itu video mantan Bapak Presiden ya membaca Al-Fatihah, itu diketawain itu. Saya baca komentar-komentarnya.
Dari situ saya tahu bahwa standar orang-orang Islam itu menilai keislaman seseorang itu dari fasihnya dia mengucapkan huruf-huruf Arab. Ya, walaupun Anda soleh, walaupun Anda berjasa bagi negara ini, walaupun Anda menjalankan ajaran agama Islam, tapi kalau Anda tidak pandai mengucapkan huruf Arab, Anda akan ditertawai oleh umat Islam. Ya, ada itu. Mantan presiden. Dia membaca Al-Fatihah belekak-belekuk gitu. Anda cek sendiri. Coba cek saja siapa yang saya maksud. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Sari Simorangkir mau naik lagi. Sari Simorangkir. Sari Samosir. Kalau Sari Simorangkir dia pelantun lagu-lagu rohani. Ya, Sari Samosir, silahkan nyalakan kamera lagi. Tadi putus-putus. Sari Samosir. Nggak bagus jaringannya, Bang. Iya, tadi putus-putus. Gimana? Apakah ada niatan Sari Simorangkir mau kembali ke gereja? Simorangkir sih ah. Sari Samosir, sorry. Sari Samosir maksudku. Ya, adakah niatan Ito mau kembali ke gereja atau bagaimana ini? Niatnya sih ya untuk saat ini belum ada, Bang. Belum Kebetulan ada. kan anak udah Apa-apa. pada besar ya kan. Anak sudah pada besar ya kan? dan menjadi muslim yang taat begitu ya? Bukan gitu juga, Bang. Apa hubungannya dengan anak sudah besar? Ya adalah, Bang. Jadi nanti anak itu enggak masuknya bingung lah nanti dia sebenarnya agama apa kami kan gitu dia. Ya bilang saja, dulu kan memang saya bingung setelah saya dengar kajian Edis TV, saya mengetahui bahwa Muhammad yang selama ini kita percaya begini. Apakah masih pantas kita ikuti dia? Bilang aja begitu sama anak. Muhammad itu juga dia menikahi anak di bawah umur, tahu itu? Tahu? Nggak tahu juga, kan sudah saya bilang. Apa kalian masih mau menyaksikan perkataan saya itu? Apa kalian masih bilang kalau saya ini suka berlebih-lebihan? Enggak. Saya sudah pernah bilang dan sering saya katakan, alasan seseorang itu menjadi muslim karena dia nggak tahu apa itu agama Islam, itu dia nggak tahu. Gitu loh. Tapi itulah memang tugas-tugas bapak-bapak pendeta atau bapak-bapak gembala. Karena saya melihat, ya ini juga tugas masing-masing sih ya. Saya juga nggak mau ini ya, nggak mau mengkritik atau apa begini. Artinya banyak sekarang itu bapak-bapak pendeta itu dia mengurus gereja begitu, ya kan. Mereka jarang menginjili keluar. Sebagian ada. Tapi kan banyak yang hanya di gedung saja melayani jemaat. Itu juga bagus ya, itu juga bagus dan harus terus-menerus dilakukan. Cuman ini maksud saya begini, bapak-bapak pendeta yang terhormat ya, bapak-bapak gembala yang terhormat, orang-orang yang seperti ini ya juga menjadi tanggung jawab dari gembala-gembala gereja seperti itu, supaya menginjil keluar seperti itu. Halo? Udah macet lagi dia. Masih menyimak? Macet lagi. Masih menyimak Sari Samosir? Aku boleh nanya, Bang? Gimana? Iya. Apalah tujuan Masih Abang menyimak? bikin apa kayak gini? Iya. Tujuan saya pertama ya, menjawab orang-orang Islam yang menempelkan nabinya ke Yesus, menempelkannya ke Kristen itu.
Karena banyak sekali ustadz-ustadz Kayak mana? ya. Ya, karena sinyal itu putus-putus. Mungkin itu bisa saja nonton ya, nonton dari bawah ya, biar saya jelaskan. Kalau gini nanti putus-putus. Bisa nonton dari bawah. Banyak orang bertanya ini apa tujuannya? Saya kasih tahu teman-teman ya. Tujuan saya membuat acara ini, pertama, itu untuk menjawab apa yang dilontarkan oleh penceramah-penceramah Islam. Apa yang dilontarkan oleh Abdul Somad, yang dilontarkan oleh Adi Hidayat, yang dilontarkan oleh Zakir Naik, yang dilontarkan oleh Juma Yusufi dan banyak sekali ya para penceramah-penceramah Islam tentang kekristenan. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang nanti seorang nabi namanya Muhammad. Dan Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Nah itu yang saya jawab. Karena mereka ingin menempel-nempelkan, mereka mencari pembenaran agamanya itu dari Yesus. Nah saya sebagai orang Kristen, saya jawab itu. Mustahil Yesus kami itu menubuatkan orang seperti Muhammad. Maksudnya menubuatkan dalam pengertian bahwa dia itu meneruskan ajaran Yesus. Kenapa? Saya sebutkan alasan-alasannya. Yang namanya Nabi menurut Bible, ciri-cirinya itu adalah tanda kenabian itu melakukan mujizat atau melakukan tanda ajaib. Salah satunya adalah misalnya dia berkata. Ketika dia berkata, perkataannya itu terjadi. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 tuh. Bagaimana kami tahu bahwa seseorang itu adalah seorang nabi? Kalau dia berkata, maka perkataannya itu harus terjadi. Sementara di dalam ajaran agama Islam, tanda kenabian bukan itu. Tanda kenabian itu tompel. Loh, nggak percaya Anda tanda kenabian berupa tompel. Nanti dibilang saya fitnah terus teman-teman. Aduh, makanya saya bilang. Nah itulah salah satu fungsi saya ini channel saya. Meluruskan fitnahan-fitnahan orang Islam terhadap kekristenan. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ya, apa tanda kenabian ya? Saya tunjukkan. Kalau di dalam Kristen kan tanda kenabian seperti yang saya katakan tadi. Kalau di dalam Islam tanda kenabiannya seperti ini. Perhatikan. Nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, izinkan saya untuk melihat punggungmu. Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah ketika Islam mengatakan bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil, tanda kenabian berupa tompel begitu. Saya Kristen yang saya pegang Taurat dan Injil, ya saya jawab. Saya mau diam-diam aja. Kalaupun ada orang Kristen yang dia berkata, bang diam aja lah kita. Saya nggak salahkan kalian. Mungkin di dalam perspektif kalian, diam itu adalah sebuah jawaban. Saya hargai itu. Saya tidak salahkan kalau kalian diam. Tapi tolong saya juga punya perspektif sendiri. Karena apa? Ini internet bro. Ini zaman internet. Tahu nggak Anda? Saya ingat sebuah perkataan guru saya di zaman saya masih SMA. Dia bilang begini. Tahu nggak kalian kekuatan dari congor orang? The power of congor. Tahu? Gini. Ini the power of congor tuh begini. Kalau nggak usah satu kecamatan ya, satu kampung bilang Anda maling. Ini ngomong saya.
Nggak usah satu kecamatan. Satu RT saja bilang Anda maling. Di mata orang Anda itu maling. Nah ini juga internet. Internet ini teman-teman itu cepat. Lebih cepat daripada congornya emak. Lebih cepat. Jadi ketika itu di-upload, re-upload, repost, post dan lain sebagainya. Itu banyak orang nonton. Dan setiap orang di tangannya itu terdapat HP. Ini bukan tahun 90. Sekarang tahun 2025. Orang pegang HP. Ke kamar mandi pegang HP. Ke WC pegang HP. Di mana makan pegang HP. HP. Kan gini-gini. Jadi dibaca, ditonton itu. Makanya saya berpikir ini harus dijawab. Nah saya jawab lah. Itulah ya itu kenapa saya buat channel ini seperti itu ya. Menjawab fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan orang Islam kepada iman saya. Nah, yang terjadi kalau saya jawab, dibilang saya penistaan agama. Penistaan agama kalau dijawab. Nah, itulah makanya seperti makan buah si malakama. Gitu loh, serba salah. Bukan serba guna ya, serba salah. Dibiarin, kesel, gregetan, dijawab, dibilang penistaan agama. Itu bukan hanya segelintir ustadz, ini sudah lembaga. Ada sebuah lembaga namanya Kemenak, Kementerian Agama RI. Di dalam salah satu tafsir dari Kemenak itu, mereka mengutip-ngutip Injil. Injilnya Kristen itu dikutip-kutip. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa Musa menubuatkan nabi akan datang nabi. Menurut Injil ini Yesus itu tidak disalibkan tetapi diserupakan. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa itu kan hak mereka, saya tahu. Cuman ya hak saya juga lah, saya jawab kan gitu. Harusnya argumen dilawan dengan argumen. Anda kan membuat argumen, membuat narasi tentang Injil kami, tentang Yesus kami. Maka saya jawab juga dengan narasi. Makasih Bang Aman, makasih. Saya jawab juga dengan argumen-argumen. Tetapi seperti biasa teman-teman, di negeri Konoha, di negeri kita tercinta ini, kalau Islam bahas agama Kristen namanya dakwah. Tapi kalau kita menjawab mereka namanya penistaan agama. Ya saya mengalami persekusi. Saya diancam, awas begini-begini diancam. Akhirnya saya tinggalkan apa yang saya punya. Coba, saya tinggalkan. Makanya saya terus bersuara ini. Ya. Nah, selain daripada menjawab, saya pun juga mengcounter. Saya balik mempertanyakan Islam itu. Saya bukakan literatur dalam Islam itu. Gini loh, Muhammad kamu itu begini, dia itu kena sihir, bro. Kalau kamu buka nabi-nabi sebelumnya, nggak ada nabi-nabi itu kena sihir, cuman Muhammad doang. Gitu loh. Saya tunjukkan dalilnya. Nah banyak muslim kesini tidak mampu menjawab. Mereka kesini marah-marah, ngancam juga. Awas kamu. Loh, kenapa argumen tidak kamu bantah dengan argumen gitu? Lalu banyak muslim-muslim stitch video saya ini. Video saya kemudian ditanggapin sama dia. Terus dikomenin sama netizen kan. Kamu coba hadepin Edis TV, jangan cuma ngomong. Lalu dibalas sama dia bilang begini. Saya mau debat dengan Edis TV kalau dia tunjukin identitas. Apa hubungan? Aduh,
Saya mau debat dengan Edis TV offline. Datang ke Jakarta, ayo kita debat. Bilang aja. Kenapa sih? Kalau offline ini ya, ini ada 25.000 orang nih di TikTok nih. Belum yang di YouTube, belum yang di mana. Bayangin kalau offline ini ngundang 25.000 orang nih. Berapa kerbau yang harus kau beli? Berapa nasi bungkus yang harus kau sediakan? Berapa banyak rupiah yang terbuang kalau kamu harus membuat diskusi ini offline? Udah online seperti ini saja kan. Orang praktis mau nonton tinggal buka HP dia. Sambil tidur-tiduran dia sambil makan bisa. Nggak terganggu. Bahkan sambil kerja juga dia bisa. Jadi jangan banyak alasan ya itu kepada Dondi itu. Bilang aja kamu takut diskusi sama saya. Mereka teman-teman, saya sudah pernah bilang. Yang datang ke sini itu, muslim-muslim yang datang ke sini itu cuma nekat saja semua. Modal nekat semua. Kalau ustadz yang datang ke sini, dia akan mengiyakan saya. Kenapa ustadz-ustadz jarang ada yang mau naik, nggak berani naik? Karena mereka takut akan mengiyakan omongan saya. Ya, yuk silakan lanjutkan kembali ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, pastikan Anda itu mengerti agama Islam. Biar Anda jangan jadi lelucon. Oke, kita kasih naik ada Indang Anes. Indang Anes. Kayak Sari Simorangkir. Sari Simorangkir tuh sih. Si siapa anaknya Charles Simbolon, siapa namanya? Rita Simbolon, ya. Kok mirip sama Rita Simbolon saya lihat. Terpental. Oke, kita kasih naik ada Edwi. Ya, selamat malam Edwi. Malam Bang Edis. Ya, silakan Edwi nyalakan kamera. Ya. Maaf Bang Edis sudah di kamar pasien. Apa? Sudah di kamar pasien Bang Edis. Kenapa di kamar pasien? Iya, saya di Taiwan soalnya. Tadi sudah mau naik. Iya, sudah. Muslim atau bagaimana? Muslim Bang Edis. Muslim. Mau bersaksi atau bagaimana ini? Bersaksi. Mau ada yang ditanyain sih Bang Edis. Iya, tapi harus menyalakan kamera sayang. Iya. Nah, besok lagi ya, atau nanti lagi kalau waktu Bang senggang, Edis. waktu bisa menyalakan kamera ya. Iya Bang Edis, maaf ya Bang Edis. Saya turunkan ya. Yuk, silakan ya. Ajukan permintaan naik, kita ngobrol santai, akademis, ilmiah ya. Kita kasih naik ada Jenly Sindar. Ya, Jenly Sindar. Halo Kak. Ya, Bang, jangan begini Bang. Jangan begini Bang. Gini Bang. Nah, gini kayak saya ini loh. Dari posisi Kak. Kabur. Teman-teman sekalian, kalau Anda Muslim dan Anda sudah tidak nyaman lagi dilihat orang Anda sebagai Islam, Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, jangan naik teman-teman, jangan. Saya tidak memaksa teman-teman untuk naik ya. Ini atas kesadaran kalian sendiri. Kalau kalian merasa bahwa yang saya katakan itu fitnah, tidak benar, perlu diluruskan, merupakan fitnah, datang kemari, dakwahkan kepada kami Islam yang benar. Bantah perkataan saya itu. Kalau Anda sanggup membuktikan satu saja fitnahan saya terhadap agama Islam, saya yang akan terjun dari Monas. Ya.
Jangan Anda naik udah begini-begini. Gimana kalau Anda naik begini-begini gimana? Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Nemi Bella. Emi Bella. Kita naik-naikkan dulu yang perempuan-perempuan ya. Panggung. Laki-laki terus kita kasih panggung. Ya, Nelly. Perkentalan. Oke, kita kasih naik. Ada Azel Malik. Azel Malik. Ya, Azel Malik. Selamat malam, Azel Malik. Selamat. Jangan dibisukan, Bang. Itu mikrofon Ya, jangan selamat dibisukan. Ya. Selamat malam. Ya, silakan Azel Malik nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Oh, nggak usah nyalakan kamera, abangku. Oh, sudah malu jadi orang Islam. Baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turun. Kita Karlina lagi, Karlina. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita kasih kesempatan nih pada Karlina. Karlina, silakan nyalakan kamera. Iya, halo, assalamualaikum. Masih mengucapkan salam kepada saya. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ya, Karmila. Karmila. Kamu ini kan sudah sering nonton channel saya. Iya, betul. Kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Kan di dalam Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Kok kamu mengucapkan assalamualaikum kepada saya? Sebentar, saya tanya dulu. Arti assalamualaikum itu apa sih? Ya, mengucap salam. Artinya, bahasa Indonesianya apa? Ya, salam. Kan nggak tahu kan? Kalau Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam itu dia nggak ngerti dia ngomong apa. Sholat nggak ngerti dia. Assalamualaikum aja nggak tahu orang Islam. itu mengucapkan salam. Mari kita ucapkan salam. Assalam. Kan Mari kalau kita sekolah kan ucapkan salam. Bahasa Indonesianya assalam, itu bahasa Indonesianya apa? Assalam ya mengucap salam kan Islam harus begitu ya, pokoknya itu Islam. Saya hari ini percaya sama Muhammad, teman-teman. Benar kata Muhammad bahwa otak perempuan Islam itu tinggal setengah, yang setengah nggak tahu kemana. Kok itu Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaika? Assalamualaikum ya sama. Bedanya apa Sama. dengan assalamualaikum? Bedanya kalau assalamualaikum kita kan bertamu itu harus mengucap salam. Kalau assalamualaikum kita Gini. selawat kepada Jadi Nabi. ini kebanyakan gini teman-teman. Kita kan sering nonton sinetron ya. Ketika orang nonton sinetron ngetok pintu itu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya kasih tahu apa arti assalamualaikum gini. Arti assalamualaikum itu sebenarnya artinya bagus. Arti assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kamu sekalian. Salam, artinya keselamatan atas kamu. Itu maksudnya assalamualaikum itu. Kalau kum itu berarti banyak orang. Kalau cuma satu orang itu bukan kum tapi ka. Assalamu alaika. Ka itu kamu tapi satu. Kalau kum itu kamu tapi banyak.
Inilah orang Islamnya. Assalamualaikum artinya permisi kata mereka. Makanya kalau kita nonton film sidul anak sekolah, ya kan, ketika Mandra marah-marah gitu kan, Mandra lagi marah, dia permisi tapi Assalamualaikum sambil pergi dia. Assalamualaikum. Permisi maksudnya begitu. Padahal assalamualaikum itu artinya bukan begitu. Masa damai sejahtera atasmu diucapkan dengan cara Jadi saya bilang teman-teman, saya tidak berlebihan ketika saya mengucapkan orang Islam itu memang sering mengulang bahasa Arab, sering mengucapkan bahasa Arab tapi tidak mengerti artinya. Dan kata munzir, kata Ustadz Munzir Situmorang, orang Islam itu kayak keledai. Yang ngomong Ustadz Munzir Situmorang. Kok orang Islam itu kayaknya dijelek-jelekin aja. Bukan saya yang bilang. Oh, saya puterin, denger. Nih. Makanya saya selalu ingin naik gitu. Tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai. Itu yang ngomong bukan saya. Kok kamu bilang saya menjelekkan sih? Harusnya kalau ada perkataan seperti itu, harusnya menjadi cambuk untuk introspeksi diri, Karlina. Betul Bang Ede, saya akui bahwa banyak umat kami yang seperti itu. Dari sini kami mengambil pelajaran, wahai saudara-saudaraku muslim, supaya kita berubah. Harusnya bilang begitu. Jangan bilang memfitnah, menjelek-jelekan. Memang fakta kok menjelek-jelekan gimana. Yang ngomong seperti keledai bukan saya, tapi Ustadz Munzir Situmorang. Situmorang. Itu orang Kristen itu dididik enggak ya sama agamanya? Kok sering menjelek-jelekan, katanya Muhammad, katanya ngentot, katanya gitu. Saya nggak pernah pakai bahasa gitu. Pokoknya bahasanya gitu lah. Saya nggak pernah pakai bahasa begitu. Kalau ada saya ngomong begitu, saya terjun dari Monas. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau Muhammad saya katakan dia nabi yang kena sihir, ya saya memang bilang itu. Dan itu fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, juga fakta. Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa, juga fakta. Fakta semua. Iya, maksudnya kok orang Kristen itu ya banyak ke saya itu tuh di pesan-pesan gitu, katanya Karlina kamu murtad aja, katanya Muhammad itu katanya jangan diulang-ulang bahasa seperti itu. Jangan diulang-ulang. Kamu kan lagi ngomong sama saya, Karlina. Saya tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Bahasa-bahasa saya selalu saya ukur. Walaupun kadang-kadang bahasa saya itu sarkas, tapi tetap saya ukur. Supaya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa nggak sopan. Tapi yang saya katakan benar nggak? Gini aja, selama saya buka forum begini, pernahkah kamu dapati perkataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah terhadap Muhammad? Enggak, maksudnya kok itu orang-orang Kristen semenjak ada didikan kayak gini nih, kok kebanyakan dia melecehkan. Saya sudah sering bilang, saya sudah sering bilang, Kristen, kalau kamu Kristen, kamu bahasamu kayak seperti itu, kamu gak ada bedanya sama mereka. Sudah sering saya bilang, tapi ya namanya juga memang ada juga yang botol-botol juga ada. Makanya saya bilang, kalau kamu Kristen, tunjukkan. Kamu itu kalau ngomong itu bahasanya yang benar. Begitu. Coba sekarang begini, Karlina. Tadi kan saya bilang sama kamu bahwa Muhammad mengatakan akal wanita itu hanya separuh. Nggak sempurna akalnya. Kamu tahu nggak Muhammad bilang begitu? Di Al-Quran bukan. Di hadis dan dikonfirmasi oleh Al-Quran. Ya mana itunya apa?
Baik, kita ajari Tulisannya lagi dia pengen ya. baca. Ini kursus nih teman-teman. Makanya Pak Ustadz Abdul Somad, bayangkan. Ustadz Abdul Somad kalau ngisi kajian, dia udah pasang tarif itu. Kalau saya ngisi kajian muslim gratis. Muslim nonton gratis. Nih ya, saya tunjukkan. Apakah hadis itu didukung oleh Al-Quran? Karena kalau hanya hadis saja kan kamu sekarang udah gak percaya hadis. Saya balikan kamera saya. Ya, mengenai akal wanita muslimah yang separuh, tidak sempurna. Cacat akal wanita muslimah itu menurut Muhammad. Perhatikan. Wanita, agama, dan akalnya. Perhatikan. Apa kata Muhammad? Perhatikan ya. Di dalam sebuah hadis, saya bacakan terjemahannya. Muhammad bilang begini. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, 2 orang wanita itu setara dengan 1 pria. Jadi kalau 1 wanita ngomong tuh nggak dihargai, dianggap omong kosong. Ya, Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, ya, benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Nih, ini hadis nih. Menurut Al-Quran, kalau misalnya di dalam persidangan nih, misalnya di dalam persidangan, kamu lihat nggak dia mencuri? Ada 1 wanita bersaksi. Kesaksiannya itu tidak dianggap. Siapa? Nggak dianggap. Nabi Muhammad mencuri. Nggak nyambung kan? Nabi Muhammad itu kan dia tauhidnya benar, tapi dia mencuri. Justru Nabi Muhammad Makanya itu saya bilang, mengajarkan hari Islam ini itu, saya percaya dengan Muhammad bahwa akal wanita muslim itu memang separuh. Saya tidak bilang Muhammad mencuri, saya bilang seandainya di dalam persidangan ada seseorang mencuri, lalu wanita dipanggil menjadi saksi, itu tidak bisa. Karena harus 2 wanita baru setara dengan kesaksian 1 pria. Inilah saya, makanya orang muslim ini baca Quran nggak dibaca. Mau saya baca ayat Qurannya? Mau saya baca ayat permuanya? Hah? punya ayat Al-Quran, ayat ada Coba surat buka, hadis. coba persaksian 2 orang wanita. Maksudnya di surat mana, kan ada surat Ya, Al-Baqarah, karena kamu ada selama surat- jadi muslimah tidak tahu. Itu Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Saya bukakan ya, Al-Baqarah coba kamu baca saja, Al-Baqarah 282. ayat 282 ya. Ya. Silakan. Itu agak panjang ayatnya. Ada nih ya, kesaksian dalam itu kan kesaksian dalam muamalah. Apa tuh Iya, muamalah? persaksian seorang wanita itu setara dengan persaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Ayatnya panjang Iya, sekali baca. tuh. Iya benar, panjang. Mau dibacakan apa? Siapa yang Ya, baca kamu nih? nggak sanggup kamu baca itu kan udah saya bilang akalmu kurang separuh. Nggak Gimana? sanggup, maksudnya. Maksudnya
Orang Kristen itu Gini pintar saja, membaca. Karlina. Saya cuma pesan sama kamu begini. Coba kamu mendalami dulu agama Islam sebelum kamu naik ke sini. Ya, agama Islam itu sebenarnya gampang. Ke satu Imani mempercayai saja gitu Allah kan. Yang kedua mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Habis itu Yang mencuri ketiga berzina masuk surga kan? Iya, kalau dia tobat. Gampang. Benar kata kamu, agama Islam itu simple. Yang penting percaya Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi, masuk surga. Betul? Betul nggak? Betul. Iya, mau maling, mau berzina, masuk surga. Betul? Ya, kita bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari mana? Tidak ada hadisnya berbunyi bertaubat. Jelas-jelas hadisnya berbunyi barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga walau berzina dan mencuri. Nggak ada di situ bertaubat. Nih, coba ya dengerin nih. Ya, Ini sudah saya putarkan terus, lo dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. emang benar. Makanya indahnya agama Kalau Islam dia seperti seandainya- itu. Makanya Angelina Sondak mualaf. Habis mualaf, mencuri uang rakyat. Masuk surga. Yang penting dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Nabi. Ya itu. Simpel agama Islam. Makanya nggak perlu otak kalau mau jadi orang Islam. Betul nggak? Ya. Enggak juga nih, maksudnya kalau dia pas mau meninggalnya itu mengucapkan syahadat atau enggak mengucapkan salawat Nabi. Iya, walaupun dia dalam makanya yang keadaan terpenting kan mengucapkan syahadat dalam agama Islam, betul? Kan itu belum tentu husnul khotimah. Kita itu kan tidak tahu matinya. Mulai meragukan. Karlina, sudah jelas yang ngomong itu, yang mengutip hadisnya itu Abdul Somad. Nggak ada di situ bertaubat. Iya. Mau saya bacakan hadisnya? Kalau ada kata-kata bertaubat di situ, saya lompat dari Monas. Mau saya tunjukin hadisnya? Di dalam sebuah hadis itu tidak ada dikatakan kalau bertaubat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun dia itu berzina, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan syahadat masuk surga. Iya, kata Muhammad, iya. Memang betul. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bertaubat, tapi kalau dia Itu mati dalam bertobat itu kamu tambah-tambahin. Di mana mati dalam keadaan bertaubat? Yang ada jikalau seseorang mengucapkan syahadat, bukan jikalau seseorang bertaubat. Lina, tahu nggak bedanya bertaubat dengan mengucapkan syahadat? Dua-duanya sama itu. Bertobat pun bisa memasukkan ke surga, bersahadat pun sama. Ada nggak orang yang mengucapkan syahadat aja nggak bertobat? Ada. Iya, terus dari mana kamu simpulkan bahwa mengucapkan syahadat dan bertobat adalah perbuatan yang sama? Sulit ngomong sama ini. Pas Muhammad bilang, kebanyakan dari kaum wanita itu penghuni neraka. Maksudnya dengan bertobat pun kita bisa diampuni dosa kita. Dengan membaca syahadat pun bisa kita. Coba buka surat Al-Tahrim ayat 8. Apa janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat? Diampuni dari mana? Surat Al-Tahrim. Coba sebelum kamu buka,
Kalau orang taubat nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti diampuni Allah nggak? Kalau dia bertobat nasuha, lalu dia tidak melakukan dosa lagi, iya sudah dihapus dosanya di dunia. Pasti Jadi diampuni. tidak ada lagi di akhirat. Pasti Maksudnya diampuni. tidak ada lagi. Sebentar, Iya, kalau dia Karlina, sebenarnya- coba lihat ke sini, fokus ke sini, Karlina. Kalau seseorang taubat nasuha, banyak yang nggak tahu di bawah taubat nasuha itu apa. Taubat nasuha itu adalah taubat yang paling murni. Dia tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat nasuha. Janji Allah apa terhadap Ya, orang-orang betul. yang melakukan taubat nasuha? Diampuni nggak? Pasti diampuni nggak? Janji Allah akan mengampuninya dan akan mengganti kebaikan. Iya, pasti diampuni nggak? Kalau dia tidak mengulanginya lagi, tidak ada lagi apa yang namanya ditagih di akhirat gitu. Maksudnya kan kalau dia berbuat dosa tuh, kan dia di akhiratnya akan ada ibaratnya hukuman. Kalau dia Panggil ambulan. Teman-teman kirimi saya paramek ya. Kirimi saya paramek. Kan katanya nanya, kan aku mau menjawab benar kan? Karlina, Kan kalau saya tanya, pasti diampuni atau tidak? kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan memohon maaf dengan mengeluarkan air mata, ya Allah ampuni, kan Allah Maha Pasti. Rahman Rahim. Pasti diampuni nggak? Ya pasti. Iya pasti Oke, baca diampuni. surat At-Tahrim ayat 8. Kalau aku buka-buka kan di sini kan itu tuh tebal. Silakan. Di situ aja. Kamu nggak punya terjemahnya? Ada, ini kan Kurdis tuh. Aku Ya punya sudah, coba baca terjemahan. surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bentar ya, ini kan lagi Hmm. nyari. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim yang ke-8. Ini kok kayaknya belum, enggak itu sih apa ada sih tapi Nyari surat At-Tahrim aja dia nggak ketemu. Jangan-jangan sudah dihilangkan itu sama Pak Ustadz. Mengatakan bahwa nanti jangan sampai dibaca sama Karlina. Coba bukakan surat At-Tahrim. Bacakan. belum dapat. Belum dapat. Ini harus dicari. Ini ada juga atau ada sih semuanya kan komplit ini. Tapi belum ketemu, maksudnya bukan belum ada, belum ketemu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Arab. Jadi saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak pernah belajar agama Islam. Surat yang ke-66, surat At-Tahrim. Surat yang ke-66 itu surat As-Sof. Coba saya cek dulu, benar nggak surat At-Tahrim itu surat yang ke-66? Ya benar, surat yang ke-66, At-Tahrim. An-Nahl masih jauh. An-Nahl itu Quran surat yang ke berapa itu? Masih jauh. Surat ke-66. Udah kalian lihat kan, seorang muslim buka Qur'annya aja. Makanya kalau ada orang muslim bilang, banyak kami hafiz Quran. Bohong. Gak ada orang yang hafal Quran. Omong kosong. At-Tahrim dekat surat mana ya kalau boleh tahu? Ya udah, coba nanti kalau kamu udah ketemu balik lagi sini. Atau tanya dulu Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz surat At-Tahrim berada? Makanya teman-teman harus siap-siap dekolgen param. Apalagi kalau ketemu Rijal. Aduh. Yuk, silakan.
Makasih, terima kasih. Teman-teman, Bang Sirotol Mustaqim, terima kasih. Teman-teman yang memberikan support berupa gift, saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman sekali lagi ya, kita iklan sejenak. Teman-teman, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman. Supaya kita bisa mengudara atau kita bisa berapologet dari sini ya. Untuk meng-counter, menjawab ya orang-orang seperti Juma, Uncu, PI, Jakar Turun, dan kawan-kawannya ya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport Edis TV dengan cara teman-teman bisa mensupport di sini untuk pendirian rumah apologet ya. Nah itu teman-teman, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya supaya tidak hilang nanti ketika acara ini berakhir. Bagi teman-teman yang menonton di YouTube ya, teman-teman juga ya kepada teman-teman yang ada di US, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di situ. Kita bahu-membahu bersatu teman-teman supaya kita cepat-cepat mendirikan rumah apologet ini. Saya berkeinginan teman-teman di akhir tahun ini kita sudah tutup kolekte kita dan tahun berikutnya kita sudah mulai mencari tempat atau rumah apologetnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya kepada ustadz atau ustazah. Jangan kalian itu bisanya cuman begini cara mandi. Cara mandi sesuai sunnah Rasul. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Coba jawab hal-hal yang fundamental gitu. Kenapa sih Al-Quran itu tidak membahas hal-hal yang penting. Sementara perkara masuk kamar mandi, perkara mandi dibahas-bahas. Ya. Kalau Al-Quran Anda tanya, apa fungsi sunat? Itu Al-Quran nggak tahu itu. Al-Quran tidak memiliki jawaban. Makasih Bang Bina Rajawali. Lama nggak kelihatan Bang. Bina Rajawali, makasih Bang. Al-Quran tidak memiliki jawaban kalau Anda bertanya kepada Al-Quran mengapa sunat itu ada, mengapa Ibrahim bersunat. Bahkan dalam Al-Quran nggak ada Ibrahim bersunat. Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan Ibrahim itu bersunat. Dan kalau Anda tanya Al-Quran, Al-Quran tidak tahu sunat itu apa. Atau khitan. Tapi kalau Anda tanya buku-buku literatur Islam tentang cara masuk kamar mandi, detail. Masuknya harus kaki kiri, keluarnya harus kaki kanan. Cara mandi harus begini, itu lengkap. Ya, tapi hal-hal yang seperti itu malah lengkap. Oke, kita kasih naik ada Jai Dufan. Oke, Jai Dufan. Ya, selamat malam Jai Dufan. Halo Jai Dufan. Halo Jai Dufan. Halo. Bisa bicara sendiri? Halo. Ada yang bisa dibanting? Silakan nyalakan kamera. Ini Anda saya ajak bicara, Anda diam-diam terus di gimana? Silakan nyalakan kamera. Ulan paingot terdahulu pekas-pekas suena asiru atau lagi. Oh Kristen ternyata. Oke lah. Oke ya, saya turunkan ya Jai Dufan ya. Itu tadi bahasa Belanda teman-teman ya, bahasa Belanda itu. Artinya soft sedikit begitu, jangan terlalu ini begitu. Ya oke lah. Gak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong lembut mereka nggak ngerti, ya kan? Mungkin karena belum dikasih border sama dekor. Iya, anti.
Selamat malam. Saudara Anti. Saudari Anti. Iya. Silakan Anti nyalakan kamera. Anti. Halo? Iya. Gimana Anti? Muslim atau Kristen? Masih dibisukan Anti. Itu mikrofon belum dibuka. Ah, sudah. Ya. Muslim atau Muslim, Kristen Kakak. Anti? Gimana? Muslim, Kakak. Muslim. Dari mana kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Dari 2 kalimat syahadat. Coba tes. Ini Kak, saya menggunakan standarnya orang Islam ya. Coba bacaan sholat gimana? Coba. Kang bulang di Kakak mau debat deh ini yang anak ini juga. Ih, kenapa sih lo? Bagaimana? Ini yang mau bicara dengan saya siapa, Anti? Ada kayak gini tuh. Tuh dia nanti dia tanya ke dia mau. Nanti dia mau debat dengan kakak. Mari Kak. Susah. Di mana? Saya terlihat orangnya di mana? Iya, saya terlihat dia. Pakai baju. Dia lagi pakai baju. Iya, dia suruh sini coba. Bawa siapa? Kakak dia punya suami kan? Siapa? Ya, mau bertanya apa bilang? Bilang kita jawab. Siapa? Suami kah atau siapa? Kakak. Iya, bagaimana? Kalau beta yang bertanya bisa. Boleh-boleh saja, tapi saya mau tanya dulu, Muslimkah atau bagaimana? Muslim. Coba, apakah kalau betul-betul seorang Muslim, coba bagaimana bacaan sholat? Maksudnya bacaan apa? Awal, coba bagaimana? Let us tahu. Maksudnya? Baiklah, saya turunkan dulu ya. Karena nanti disangkain dia itu bukan Muslim ya. Yuk, silakan ya. Teman-teman yang mau naik, yang ngerti agama Islam ya. Yuk. Ada Wins. Aduh, pusing ini. Iya, Wins. Silakan nyalakan kamera. Halo, Wins. Silakan nyalakan kamera. Ya. Bagaimana Wins? Muslim atau Kristen? Sunlight-nya jangan jangan itu sunlight atau sunlight? Saus tomat. Oh, saus tomat. Oh, udah tomat hijau sekarang ya. Gimana? Wins, Muslimah atau Kristen? Aku Kristen. Kristen. Kok ragu-ragu? Kemarin sempat pindah. Mualaf, balik ke Kristen. Berapa lama mualafnya, Anti? 2 tahun. 2 tahun. Jadi teman-teman banyak ya yang dia sempat mualaf terus jadi Kristen lagi. Itu banyak sekali jumlahnya, tidak karuan. Oke, mungkin apa yang mau Anti sampaikan? Silakan. Aku bingung aja sih kalau misalnya ada acara kayak gini. Tadi kan dibilang tujuannya untuk menjawab kaum Islam yang mengutarakan tentang orang Kristen, kayak gitu kan.
Tapi apa ya, aku bingung, banyak yang frontal gitu, bahasa kalimatnya gitu untuk ke kaum Islamnya. Karena saya sudah menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang ini, mereka nggak nyambung. Itu kan kepada si Anu tadi, siapa tadi yang namanya Carlina. Mungkin agak sedikit meninggi, begitu. Kalau biasanya tidak selalu seperti itu. Karena sering ketemu yang begitu, yang ya begitulah kali. Kita sudah tunjukkan dalilnya bahwa akal wanita itu separuh, setengah, tapi ngeyel. Gitu. Ya kalau misalnya apa ya, emang bener sih pembahasannya kalau aku perhatiin ya. Tapi apa, untuk orang yang mendengar yang agama Islam itu, menurut aku tidak bisa menerima gitu, tidak bisa menerima yang dimana menurut mereka, keyakinan mereka tuh tidak semuanya itu apa yang diucapkan Bang Edis ini sama-sama iman mereka, seperti itu. Tapi kan yang saya Jadi katakan kayak nggak nyampe gitu loh. Kalimatnya tuh kayak tujuannya Bang Edis kan ngomong menjelaskan kan, ingin menjelaskan iman mereka kayak gitu kan. Tapi yang aku perhatikan malah sepertinya tidak ngena ke hati mereka. Kebanyakan tuh kayak langsung menolak gitu loh Bang. Ya, sebenarnya begini. Banyak orang yang dia itu malu mengakuinya di hadapan publik. Dia terus-menerus mengeles. Gitu loh. Tapi sebenarnya percayalah bahwa di hatinya itu memang sudah, namanya orang tertuduh itu biasanya otomatis akan menolak. Tapi memang itulah fakta yang berbicara bahwa akal wanita menurut Muhammad itu separuh. Kurang akalnya. Dan kebanyakan dari wanita itu penghuni neraka, kata Muhammad. Nah ketika saya bilang begitu, mereka kan gak terima. Terus dia bilang, agama Islam tuh simple, asal mengucapkan syahadat masuk surga. Terus saya tunjuk hadisnya memang benar. Terus dia bilang, yang penting bertaubat. Saya bilang, gak ada kata bertaubat. Nah, baru saya suruh buka surat At-Tahrim tadi. Tapi dia gak tahu ada di mana kan. Surat At-Tahrim itu. Mungkin udah keluar surat At-Tahrimnya jalan-jalan. Karena dia cari-cari gak ketemu gimana. Berarti saya menduga surat At-Tahrimnya sedang pergi ke pasar. Begitu. Oke ya Anti ya, kita berikan kesempatan ya. Iya, makasih ya Bang. Pesan-pesan kepada yang masih mualaf, pesan-pesan kepada yang masih mualaf. Dengarkan kata hati. Pekalah sama kata hati. Oke, karena banyak orang yang takut-takut memang begitu. Sudah didogma, kamu kalau meragukan Quran kafir masuk neraka. Orang takut dengan itu. Jadi mereka takut meragukan Quran. Saya sih bingung Bang, awalnya waktu aku jauh gitu ya dari Tuhan, tuh kayak aku sedikit takut gitu, takut apa ya, aku nggak bisa balik lagi gitu. Terus di mana ada satu kalimat yang di hati aku gitu ya Bang, itu kayak tiba-tiba tuh kayak ada kalimat begini, tidak ada yang mustahil bagiku gitu. Jadi mustahil bagimu tapi tidak mustahil bagiku. Itu yang kayak yang bikin aku kuat di situ. Nah dari situ tuh, dari proses itu tuh dari kata-kata itu langsung kebuka di mana aku dikasih fasilitas untuk benar-benar balik lagi gitu sama iman aku. Ya makanya aku bilang dengarkan kata hati. Dari Tuhan gitu ya, balik lagi dengarkan kata hati kayak gitu. Karena kata hati itu nggak mungkin bohong. Kalau orang lain mungkin bisa. Ya, dengerin tuh yang sudah tergoncang, yang sudah meninggalkan sudah mulai meragukan agama, dengarkan itu suara hati kalian ya. Oke, kita lanjutkan dulu kepada yang muslim ya.
Ya. Oke Bang, makasih Bang. Terima kasih, sama-sama saya turunkan ya. Jadi teman-teman yang mualaf-mualaf, yang sudah kembali lagi, itu sudah banyak teman-teman ya. Yuk silakan. Ada siapa ini ya? Bang Uta, coba Bang Uta. Ustadz kagak ada, nanti takutnya mengiyakan saya di sini mau tanggung jawab. Halo Bang. Ya Bang Uta, silakan nyalakan kamera. Halo. Jangan separuh dan jangan gelap-gelapan, Bang. Adanya begini Bang di sini. Ya, Bang Uta Muslim atau bagaimana, Bang? Muslim. Muslim. Dari lahir. Dari lahir. Ya, gimana, Bang? Apa mau Anda sampaikan, Bang? Saya mengikuti akun Bang Edis ini baru sekitar beberapa minggu yang lalu. Pertanyaan saya. Jangan Bang, jangan begini loh, gini. Coba tampil penuh gitu loh wajahnya, Bang. Saya Bang, boleh efek ketawanya dimatikan dulu kalau iya, boleh agak naik sedikit, Bang. Boleh. Silakan naik sedikit. Tujuan live ini apa, Bang? Diskusi, berdebat, Bang, atau tadi saya sudah satu agama? jelaskan panjang lebar, Bang. Ya. Terus Anda naik lagi ke sini, saya suruh jelasin lagi. Tadi sudah saya jelaskan tujuannya untuk menjawab apa yang orang Islam fitnahkan terhadap iman kami, iman saya. Contoh nih Bang, contoh. Dia katakan bahwa Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Nah itu yang saya jawab. Saya bilang begini, mustahil. Kenapa? Karena ajaran Yesus sama ajaran Muhammad bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Saya sebutkan. Ini. Oke. Terus? Ya itu tujuannya. Untuk menjawab atau meluruskan fitnah orang Islam terhadap iman saya. Kalau Abang menyebutkan orang Islam itu kan banyak, Bang. Abang tinggal Oke, sekarang saya tanya, Kementerian Agama, gimana Bang? Abang tinggal di Indonesia kan? Memang kenapa emangnya? Ya bukan, ketika Abang bilang ada orang Islam yang memfitnah agama Abang, orang Islam di Indonesia tuh banyak. Iya, saya mengerti, saya paham. Sekarang, apakah orang-orang Islam awam bisa menjadi wakil orang Islam? Orang Islam awam, gak ngerti agama, baca Quran gak pernah. Bisa gak mereka itu saya katakan sebagai pewakil orang-orang Islam? Konteks yang tidak mengerti tidak bisa mewakilkan apapun. Oke, sekarang saya tanya, kalau Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tafsir Al-Quran, bisa nggak saya katakan itu wakil atau representasi dari Islam? Bisa. Nah itu, yang ngomong itu Kementerian Agama itu. Yang mengatakan bahwa di dalam Injil begini, di dalam Injil begini, sekarang Injil itu nggak ada lagi. Itu sekarang saya tanya, apakah mereka itu tidak sedang membicarakan agama saya? Kalau memang ada bahasa yang begitu, coba ditampilkan. Sungguh nekat yang baik. Bang, Anda kenal sama Donditan, kenal? Tidak kenal. Enggak kenal. Baik. Saya tampilkan ya Bang ya. Duh, memang nekat benar-benar orang ini. Selama ini, kalau buka TikTok nonton apa Bang? Saya jarang buka TikTok.
kebetulan buka tontonnya abang. Oh begitu. Tapi berarti nggak tahu apa-apa ini. Oke baik ya. Kita buka misalnya tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya bukakan. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam Quran surat. Mana dia? Lari. Hilang teman-teman. Jadi teman-teman, kalau yang ngomong itu orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa, ya kan, yang tukang ngadu ayam, saya ngapain? Yang ngomong itu sudah lembaga. Lembaga yang ngomong itu. Yang mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen begini-begini, merujuk kepada kitab ini. Ustadz Abdul Somad mengutip Ulangan 18 ayat 18. Bukan saya yang ngomong. Maksudnya bukan orang-orang awam yang ngomong. Yang ngomong itu adalah pemuka-pemuka, bahkan lembaga agama Islam. Nih, saya kasih tunjuk kamu. Ini orang Islam sendiri ini yang mengkritik. Nih, kalau kamu nggak percaya ya. Saya tunjukkan kepada kamu. Nih, ini pernyataan Donditan atas tafsir yang dibuat oleh Kemenak nih. Biar kamu dengar sendiri, biar muslim-muslim dengar sendiri nih. Apakah saya yang mengada-ngada atau memang betulan itu ada? Nih. Saya tunjukkan kepada kalian pernyataan dari Donditan, perhatikan nih. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu. Saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, udah lihat kalian? Itu ada. Bukan yang ngomong bukan orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Yang ngomong lembaga. Jadi perlu kita tanggapi. Terus si Dondi bilang, bukan Bible yang dimaksud Injil dan Taurat, bukan itu yang dipegang orang Kristen. Ya di mana? Hilang dimakan ayam. Jadi makanya teman-teman, ketika Al-Quran menyebutkan Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, orang Islam itu sakit kepala nyari Taurat dan Injil. Bayangkan Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil ada nubuatan kedatangan Muhammad. Tapi Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran itu nggak ada. Makanya Al-Quran itu membuat orang Islam pusing. Jadi akhirnya dicari di kitab orang Kristen. Karena itulah Injil dan Taurat. Nggak ada selain daripada itu. Memang serba salah. Mereka itu dalam sebuah dilema yang besar. Saya tuh gini teman-teman, diskusi lintas agama, debat diskusi lintas agama, itu hal yang biasa. Yang saya cuman mengherankan tuh begini. Kenapa kok ada persekusi, kok ada kekerasan? Itu yang cuman saya tanda tanya besar itu loh. Coba biasa-biasa aja gitu loh. Kalau Muslim bahas Kristen, bahas dalam Taurat begini-begini, kami tanggapi dengan kok, argumen kok.
Kenapa ketika kami tanggapi dengan argumen orang Islamnya ngamuk gitu loh, marah-marah. Gimana kamu? Awas kamu. Kenapa kok begitu? Cuman itu yang saya itu yang saya beratkan itu. Karena itu terjadi kepada saya mengalami persekusi gara-gara saya menjawab Islam itu. Ya. Ada nggak tuh Uncu PI itu ada didatengin ke rumahnya dipersekusi? Nggak ada. Ada nggak si Juma? Nggak ada. Karena watak orang Kristen memang ketika ada Muslim berargumen, dilawan, ditanggapi dengan argumen. Kalau orang Kristen berargumen, seharusnya kalian tanggapi dengan argumen. Jangan yang lain. Gitu loh. Ayo, adil. Oke, kita kasih naik ada Mas Siki. Oke, Mas Siki. Jam 10 ya teman-teman ya. Jam 10 malam. Mungkin udah banyak teman-teman yang udah tertidur nih. Apalagi Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Udah terlalu malam. Makasih Agus Ibrahim. Makasih Pak Agus Assalamualaikum. Selamat malam. Kan? Yuk nyalakan kamera yuk. Mas Iki. Ya, sebentar. Ya. 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 Oke. Mas Iki, Muslim ya Bang ya? Ya. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Barusan datang atau bagaimana Bang? Baru datang ini Bang. Baru datang, pantesan ya. Tadi Anda mengucapkan kepada saya Assalamualaikum ya Bang ya? Iya. Apa arti Assalamualaikum Bang? Salam kesejahteraan dan keselamatan bagimu. Oke, berarti Anda mengatakan kepada saya keselamatan dan kesejahteraan semoga ada pada saya gitu ya? Kan? Karena apa Anda mengatakan itu demikian? Karena saya mengucapkan fakta-fakta tentang Muhammad, betul? Enggak juga. Saya kira Anda Muslim. Oh, Anda mengira saya Muslim. Waduh, sungguh nekat yangnya. Kenapa Anda mengira saya Muslim? Karena begitu ya, fasihnya tentang agama Islam gitu ya? Jujur saya gak tahu menahu ya. Baru masuk room ini, saya kira awalnya Anda seorang Muslim dan tiba-tiba Anda mengorek-ngorek tentang Al-Quran dan Donitan itu. Iya, yang saya tanyakan kepada Anda nih Bang. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa saya itu seorang Muslim? Ya, saya kira Anda tadi berdebat dengan orang-orang yang pemahamannya masih di bawah rata-rata gitu. Saya kira juga Anda sedang membahas Islam gitu. Oh, ternyata kebalikannya. Oke lah, apa yang pesana? Saya makin pusing dengerin cerita kamu. Karena dalam agama Islam itu memang dibolehkan berdusta. Yang teman-teman. mau dibahas sebentar, mau dibahas apa? Ya, saya tahu Anda sedang berdusta, saya tahu. Gini, di dalam agama Islam boleh nggak berdusta dalam keadaan tertentu? Sebenarnya agama Islam melarang umatnya untuk berdusta. Tapi dalam keadaan tertentu itu bukan berarti membolehkan, itu hanya sekedar kayak ngeles, keringanan. Contoh, ada seseorang yang seorang maling lah, dikejar-kejar sama massa. Lalu dia minta tolong sama kita. Gimana caranya biar dia selamat? Kalau kita kasih tahu tuh orang habis, tapi kalau nggak dikasih tahu juga, ya statusnya maling gitu loh.
karena kita kasihan gitu loh. Kita selamatkan dia. Dan ketika Coba mana masa dalilnya? Mana mencari- dalilnya? Coba. Sebentar, dalilnya mana itu? Anda mau saya buka kitabnya? Silakan. Oke. Hmm. Nah, saya cari kitabnya. Iya, silakan. Boleh berdusta di dalam 3 perkara, betul? Ya. Perkara apa saja itu yang boleh berdusta itu? Saya pikir apa ya? Percuma juga sih saya jelaskan, tapi kok belum sudah ya, percuma. Ya, Bang, gimana bilang saya saja mau Anda jelaskan sedang gini loh. mengarang bebas. Nggak ada hadisnya bunyi begitu. Oke, saya tunjukkan. Coba hadisnya bunyi bagaimana? Bentar, saya cari hadisnya. Nanti sampai besok pagi kalau nyari hadisnya. Lagi Google dia. Nunjukin kitab tapi yang dibuka Google. Tetap saja Google, peace be upon him. Google Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Seharusnya Anda itu kalau buka itu hadis. Di dalam kitab hadis. Tapi Anda malah buka kitab Google. Oke lah, nanti Anda kalau sudah dapat kesini lagi ya. Kesini lagi nanti kalau sudah dapat. Anda cuma jadi buang-buang waktu. Ya itulah teman-teman ya yang saya katakan kepada mereka. Memang mereka ini teman-teman seperti itu semua. Udah 13 tahun saya ngobrol, diskusi dengan Muslim. Semuanya kurang lebih kayak begitu. Ya. Jadi kalian jangan memaksa saya mengatakan bahwa orang Islam ngerti agama Islam. Itu kamu maksa saya. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya diskusi dengan orang Islam, ketemunya orang Islam nggak ngerti agama Islam. Bagaimana? Apakah ketika saya mengatakan orang Islam tidak mengerti agama Islam itu merupakan penistaan? Sedangkan dalam 13 tahun saya ngobrol dengan orang Islam nggak ada satupun mereka yang ngerti agama Islam. Gimana? Saya kasih contoh misalnya, contoh sederhana. Ya kan? Anda menggali sumur. 13 tahun Anda gali berapa lubang? Nggak ada airnya. Terus Anda memaksa, kalau Anda gali sumur ada airnya. Dia sudah ngalamin nggak ada airnya. Gimana? Saya juga diskusi sama orang Islam begitu. 13 tahun saya diskusi dengan orang Islam. 13 tahun pula saya tidak pernah menemukan ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Berarti kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Ya, silakan. Kita kasih naik ada saudara Marcel SH MH. Ya, Marcel SH MH. Yang kemarin kayaknya nih, jangan-jangan. Ya, Mas Marcel SH. MH. Ya, halo. Nyalakan kamera. Aku Kristen, Bang.
Oh Kristen, kupikir yang kemarin SHMH. Bang, kita undang yang muslim dulu ya Bang ya. Dulunya kita Islam Bang. Dulunya Islam. Berapa lama Bang jadi Islam? Mulai sejak lahir Bang. Sejak lahir. Dari mana kami bisa yakin bahwa Anda dulu muslim? Ya memang saya Islam dulu kan, tapi udah lama pindah agama. Udah lama pindah agama. Coba kau sebutkan dulu cara sholat itu bagaimana. Coba. Saya nggak ingat lagi Bang. Berarti kau bohong-bohong saja. Oke lah, aku turunkan dulu kalau begitu. Aduh. Oke Bang. Saya turunkan ya. Kita di sini enggak ini ya. Kita nggak boleh main ngaku-ngaku. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Ustadz Abdul Somad. Mana mungkin berani Abdul Somad yang kasih naik ke sini. Abdul Somad, silakan nyalakan kamera. Ustadz. Silakan Ustadz Abdul Somad. Yang diserupakan kan. Jadi teman-teman saya kasih tahu ya. Kan tadi barusan masuk Ustadz Abdul Somad, tapi saya tahu itu akun palsu. Jadi teman-teman di TikTok, di Facebook, di mana-mana, itu cara membuat akun palsu itu adalah semudah membalik telapak tangan. Jadi kalau ada Anda melihat akun Edis TV, jangan langsung Anda percaya itu Edis TV. Seperti yang tadi juga. Ada Abdul Somad, akun Abdul Somad naik ke sini. KW palsu. Begitu loh. Kan kemarin ada sebuah video. Ada sebuah akun Edis TV mengupload Abdul Somad dibaptis. Terus dia bilang, nih Edis TV nih kerjanya memfitnah Abdul Somad. Itu Tasik Ngaji itu tahu itu akun palsu itu. Tahu dia. Tapi biasa berburu konten. Makanya dia takut. Karena memang kerja mereka itu boleh bohong. Kan sudah saya upload video saya. Mengenai video Abdul Somad yang dibaptis itu kan. Dia si Tasik Ngaji itu kan yang anu kan. Yang bikin. Nih. Saya tunjukkan. Nih ya. Bagaimana ada akun Edis TV palsu yang mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian dibahas sama siapa namanya Tasik Ngaji. Saya tanggapi dengan video seperti ini. Tuh banyak kita nonton udah berapa juta? 3 juta nih teman-teman. Lihat ini. Nih. Kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Ustadz Tasik Ngaji. Kalian berdua jangan mempraktekkan ajaran dusta dalam agama Islam. Mentang-mentang Muhammad membolehkan kalian berdusta dalam 3 hal. Dusta yang dilakukan oleh Abdul Somad adalah mengatakan bahwasanya di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Dusta yang dilakukan oleh Tasik Ngaji adalah mengatakan bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Jangan gara-gara Muhammad mengajari orang Islam berdusta dalam 3 hal, lalu ajaran itu kalian praktekkan. Ya. Tuh, udah saya tantang tuh. Abdul Somad dan Tasik Ngaji. Mana berani mereka ke sini? Kalau mereka tidak berani ke sini, saya yang ke channel mereka. Tetap mereka tiada berani. Ini Tasik Ngaji kan pernah itu bikin video. Lihat ini. Memfitnah ulama kami katanya. Padahal dia tahu itu akun bodong. Akun asli saya tidak pernah bikin-bikin kayak gitu. Murahan begitu. Nggak ada. Watak saya nggak ada kayak begitu. Bikin
video-video murahan. Jadi teman-teman, makanya saya mengumumkan tiap hari. Kalau Anda temukan akun Edis TV, jangan Anda langsung percaya itu akun saya yang asli. Karena banyak akun-akun palsu, akun-akun bodong. Begitu juga tadi ketika Abdul Somad naik, saya tahu itu akun palsu. Karena saya lihat pengikutnya itu cuma 1.600. Kalau akun asli itu, dia besar pengikutnya. Kalau orang asli itu. Ini akun kita yang asli ini udah 500.000 lebih followersnya. Jadi pastikan Anda memfollow atau mengikuti akun yang asli ya. Saya itu hanya punya 2 akun. Di TikTok itu hanya ada 2 yang asli akun saya. Yang 160 lebih itu akun KW, akun-akun palsu. Ya. Kemudian di Facebook saya tidak punya akun. Saya itu hanya punya di 2 platform. Di TikTok ada 2 akun saya dan di YouTube itu 1. Hanya itu. Selain daripada itu nggak ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan ini sudah jam 10 malam lewat. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Saya agak sedikit lelah hari ini karena saya kurang istirahat teman-teman. Agak sedikit ngantuk-ngantuk saya nih. Jadi kita rehat dulu ya teman-teman ya. Tidak masalah ya. Lanjut. Rehat dulu ya. Oke, kita rehat dulu teman-teman. Sekali lagi sebelum saya tutup acara saya balik. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi,
maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.